Fitur-fitur ini bisa Anda manfaatkan selama Ramadan. Ya, dahsyat banget. Mau cerita memperbaiki apa, semua bisa dengan fitur ini. Fitur baru nanti dia akan makan sel-sel yang rusak. Yang lebih dahsyat lagi apa? Kalau mau ngerjain. Ya, kalau mau ngerjain. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, kalau dipraktekin, ya, itu Masya Allah. Benar-benar seperti sel itu, apa ya, si namanya Dr. Mindy Pals itu mengatakan, you will be the new you, kata dia. Anda akan jadi manusia yang baru. Karena zat-zat disinilah yang nanti akan memperbaiki hampir banyak hal dalam sistem pencernaan kita, otak kita, jantung kita. Modal ini doang. Kelar banyak urusan gara-gara ini, coba. Ketika ada satu keluarga misalkan, ya anak pertama laki, anak kedua laki, biasanya di anak ketiga mikirnya pengen anak perempuan. Ya kan? Anak pertama laki, kedua laki-laki, ketiga pengennya perempuan. Atau sebaliknya, ya perempuan-perempuan, yang ketiga pengennya laki. Jebule, ternyata metu. Ya, yang ketiga itu, kalau tadi laki-laki, ternyata yang keluar laki-laki lagi. Kan ngarepin perempuan tuh. Terus keluarlah ucapan di situ, entah dari suami atau istrinya, ya laki lagi. Kan gitu kan. Itu ucapan kayaknya simple ya. Tapi ucapan itu adalah ucapan seperti orang yang gak ridho dengan jenis kelamin yang telah Allah tetapkan untuk anak ketiga itu. Demikian juga sebaliknya. Ketika yang satu perempuan, dua perempuan, yang ketiga ngarapinnya laki-laki, ternyata keluarnya perempuan lagi. Ya, perempuan lagi. Maka anak ini akan mendengar itu sebenarnya, meskipun dia tidak akan bicara, dan dalam kandungan pun anak sudah mendengar sebenarnya, dan dia sudah menganggap dirinya bahwa dia adalah anak yang tidak diinginkan. Itulah bahasa nggak ridho. Sebab apa? Urusan jenis kelamin adalah urusannya Allah. Dia Allah yang menentukan, haknya Allah menentukan jenis kelamin laki atau perempuan. Maka anak kayak begini, umumnya akan bisa lahir dengan kondisi orang tua yang sangat menginginkan sesuatu, ternyata tidak diberikan atau tidak Allah beri, ya lalu mereka seperti tidak ridho dengan itu, meskipun dengan ucapan-ucapan yang simpel, yang terjadi apa? Dia akan lahir, katakanlah misalkan nanti laki-laki, dia akan lahir dengan casingnya laki-laki, tapi jiwanya perempuan. Fatal loh. Itu panjang perjalanannya yang saya tahu. Urusannya panjang. Kalau seandainya ini nggak diputus, ya nggak diputus, ya. Makanya salah satu yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menanyakan hadis tentang fitnah, ya fitnah akhir zaman, fitnah keluarga, ternyata disebutkan ya oleh Huzaifah, ya Huzaifah bin Yaman mengatakan radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa salah satu yang mencegah dan menebus dari fitnah-fitnah seperti itu adalah puasa. Ada dua lagi. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga sodako. Ya, sholat, puasa, sedekah. Jadi sebenarnya kalau saya mencoba menganalisa puasa ini, terutama Ramadan ya, ini sebenarnya ibadah yang bisa memutuskan fitnah-fitnah genetik yang tidak baik yang diwariskan dari mungkin leluhur-leluhurnya dengan tiga hal tadi. Sebab apa? Tiga hal ini yang kita benar-benar kerjakan di waktu Ramadan. Kita sibuk benar loh dengan tiga hal ini waktu Ramadan. Coba baca ayatnya ataupun hadisnya, Nabi pun menjelaskan bahwa sedekahnya Nabi itu ketika Ramadan seperti bahkan lebih lembut, lebih halus daripada angin yang berhembus. Dermawannya Nabi SAW. Yang pertama itu, puasa udah jelas. Ya, jadi sekarang kalau kita ngebahas, nanti saya jelaskan bagaimana fitur-fitur ini bisa Anda manfaatkan selama Ramadan. Ya, dahsyat banget. Mau cerita memperbaiki apa, semua bisa dengan fitur ini. Fitur puasa nih maksudnya. Yang kedua adalah sholat. Coba aja kita lihat. Ya, kita emang benar-benar disibukkan Allah dengan sholat ketika Ramadan ini. Ya. Yang pertama mungkin dengan sholat wajibnya, yang kedua mungkin dengan sholat malamnya. Ya, dan akhirnya apa? Capek kan? Maka kalau kita ngitung, kalau ngitung pakai ukuran matematika, ya
Ada yang mengatakan puasa 24 jam itu, jadi mulai startingnya bahasanya, kita sering mendengar bahasa autofagi. Autofagi itu kan namanya self-eating ya. Self-eating itu dia memakan sel-sel yang rusak. Itu tuh baru terjadi sekitar atau di atas 14 jam. 14 jam ke atas. Ya. Normalnya kalau sudah mulai starting itu di 16 jam. Makanya waktu buka puasa jangan banyak-banyak makan. Karena masih cleansing dia sebenarnya. Kita masih butuh sekitar 2 jam lagi. Ya, kalau kita katakanlah misal nih jam 4 kita sahur ya, sampai akhirnya jam 6 kurang lebih kita berbuka puasa, maka kurang lebih total ada 14 jam kan kita menahan diri dari lapar. Itu sudah mulai itu. Tapi efek autofaginya itu, ya, self-eating yang kita sering dengar itu baru akan terjadi secara optimal di 16 jam. Maka lagi-lagi, jangan berlebihan makan di waktu berbuka. Baru nanti dia akan makan sel-sel yang rusak. Yang lebih dahsyat lagi apa? Kalau mau ngerjain. Ya, kalau mau ngerjain. Itu yang lebih dahsyat lagi kalau apa? Dia 24 jam. Itu sistem riset. Sistem di riset sama dia. Berarti kita nggak makan. Nggak usah makan dulu. Minum aja, kan batalin aja cukup. Makanya Nabi ngasih seperti, kenapa Nabi itu ngasih panduan? Ya, saya kadang-kadang mikir, ketika Nabi berbuka pakai rutop, kurma basah. Kalau nggak ada pakai tamar, kalau nggak ada pakai air putih. Itu ya Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, kalau dipraktekin, ya itu Masya Allah. Benar-benar seperti sel itu, apa ya, si namanya Dr. Mindy Pals itu mengatakan, you will be the new you, kata dia. Anda akan jadi manusia yang baru. Ya benerlah baru, karena kayak laptop itu di reset ulang gitu loh. Terutama kalau sudah sampai masuk ke yang 24 jam itu. Berarti kan kalau 24 jam misalnya, ada minum aja kan, minum nggak banyak makan gitu ya, terus gitu kan. Jadi sudah mulai harus kuat-kuat iman lagi Ramadan itu. Kita kan sering ngandalinnya kan setan dibelenggu, nah, gitu kan. Setan di luar sono. Di sini belum. Kenapa? Karena tadi kan ayat yang saya baca di surat Yusuf tadi kan sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada kemungkaran kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya kita bicara tentang perbuatan-perbuatan fahsya ya, perbuatan keji gitu kan. Itu memang Al-Qur'an menyandingkan itu dengan kalimat atau dengan kata-kata tentang makanan. Coba aja lihat. Dalam salah satu surat di Al-Baqarah itu menjelaskan ya. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Dan seterusnya ayat itu mengatakan bahwa sesungguhnya setan itu mengajak pada perbuatan keji, kata Allah di situ. Yang menarik apa? Berarti antitesisnya kalau ada orang makan tidak halal, dan orang makan tidak toyib, kemungkinan besar dia akan jatuh pada perbuatan yang berhubungan dengan keji tadi itu, gara-gara ulah makanan. Kalau kemarin ada beberapa yang saya tulis itu, di situ saya sebutkan bahwa khutuwat itu, kalau Anda baca di dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang jelas di situ kata-kata khutuwatnya. Ya, khutuwat syaitan itu seperti langkah-langkah strategisnya syaitan. Ya, duanya itu ya ada pada dua hal yang sudah terjadi zaman sekarang. Ya, empat-empatnya sudah terjadi sih. Ya. Yang pertama itu tentang keimanan. Yang kedua tentang kesucian. Udah dirusak sama dia keimanan orang zaman sekarang. Seperti nggak yakin sama Allah, nggak baik sangka sama Allah, nggak yakin bahwa Allah yang mengurus urusannya dia, itu yang pertama. Yang kedua di surat Nur, Allah menjelaskan tentang khutuwat ini urusannya dengan kesucian. Itu yang kedua. Yang ketiga, khutuwat ini ternyata berkaitan dengan pertanian. Itu di surat Al-An'am. Coba lihat pertanian zaman sekarang, nggak ada yang beres. Pertanian, peternakan, semua nggak ada yang beres zaman sekarang. Susah nyari sayur yang benar. Ya. Susah nyari ternak yang benar. Dan seterusnya, seterusnya. Makanya, ya kadang-kadang saya mikir cukup saya aja yang tahu. Daripada Bapak Ibu pusing, lihat ini nggak ada yang beres, ini nggak beres, gitu kan. Terakhir, khutuwat itu ada di surat Al-Baqarah tadi yang berkaitan sama makanan. Ya, sudah ada jawaban yang 4. Sudah rusak semua, komplit sudah rusak semua.
Iman sudah rusak, kesucian sudah dirusak sama syaitan, pertanian peternakan sudah dirusak sama syaitan, keempat, makanan pun dirusak sama syaitan. Jadi banyak orang zaman sekarang, makan itu bukan lagi kebutuhan. Kita sebutnya dengan emotional eating, bukan lagi mindful eating. Bukan lagi mindful eating. Emotional eating itu orang makan untuk kebutuhan jiwanya dia. Ya, jiwanya dia yang situ akhirnya berlebihan. Ya, kalau mindful eating dia mikir, fal yanzurul insanu ila ta'ami. Mikir apa yang mau dia makan. Ya. Saya sampaikan di mana-mana tentang ini bukan dilarang, tapi saya katakan coba kendalikan, saya bilang. Ya. Dan sudah banyak penelitian menjelaskan tentang itu. Sudah terlalu banyak. Ya. Mulai dari ternyata kita semua ini berlimpah ruah logam berat gitu kan. Belum lagi mikroplastik. Ya. Kalau Bapak Ibu, kalau saya ceritain nanti masih bingung nanti pilihannya apa. Itu saya kadang-kadang kemana-mana sekarang pengen bawa gelas, pengen bawa tumbler. Anda tahu yang cup buat kopi itu, kopi panas itu kan dalamnya plastik itu. Dalamnya plastik. Tidak mungkin dia kertas doang, yang orang sebut paper cup. No paper cup, itu plastik cup. Dalamnya itu. Ya, jadi kalau mau minum kopi, di mana? Oribin. Mana Pak Denny? Ya, pakai gelas saja lah. Jangan pakai cup itu. Kalau mau pakai cup, mendingan yang dingin aja. Karena panas itu kan panas banget loh itu. Kena plastik, maka ya nggak melenyok gitu kan. Ya, itu plastik. Ya, belum lagi kita bicara tentang pagi-pagi, ya. Pagi-pagi kita sudah sudah masukin plastik. Dari mana? Sikat gigi. Sikat gigi. Plastik. Gimana kita ini udah kacaunya minta ampun gitu ya. Sistemnya, hormonnya, segala macam gitu kan. Makanya salah satu sebenarnya, saya beberapa waktu lalu, ingin cerita sedikit ya. Bertemu dengan seorang dokter gigi, yang beliau, Masya Allah ya, jadi profesornya gara-gara ini. Gara-gara ini. Gara-gara siwak. Ini. Gara-gara ini, asbab dari ini, beliau jadi profesor. Dan ajaibnya, saya dan tim ya, ngecek sebenarnya ada apa dalam barang ini. Ya, dalam siwak ini. Sehingga, mau wafat pun, Nabi kita SAW meminta diambilkan ini. Kan air sama ini. Ternyata waktu dibuka, dijeberin gitu kan, isinya Allahu Akbar. Dahsyat, bener-bener dahsyat. Di luar nurul. Ada bayangin, ini barang ada anti obesitas. Bingung kan? Ini barang ada anti kankernya. Dari mana ceritanya? Tapi data menyebutkan ada semua. Ada puluhan zat aktif yang ada di sini, yang di situ disebutkan, kalau kita sikat gigi pakai odol gitu ya, biasanya kan habis sikat gigi kita buang. Ini justru jangan dibuang, ditelan. Jadi habis siwakan gitu ada air ludahnya, telan. Karena zat-zat di sinilah yang nanti akan memperbaiki hampir banyak hal dalam sistem pencernaan kita, otak kita, jantung kita, modal ini doang. Sampai akhirnya apa? Nabi mengatakan kan, Nabi bersabda bahwa salah satu ridhonya Allah adalah orang yang bersiwak. Sampai kita buka gitu kan, mulai ini belum selesai semua, kita buka data-datanya itu dari lab tentunya gitu kan, kita kerjain sendiri dan memang hasilnya memang wajiblah umat Islam itu bersiwak, bukan wajib sih. Kalau boleh wajibin deh. Kelar banyak urusan gara-gara ini coba. Satu barang ini. Ya. Belum lagi cerita tentang ini ya, salah satu penyebab dua lubang yang sering menyebabkan banyak orang itu masuk neraka, kata Nabi SAW, lubang mulut sama lubang kemaluan kan, kata Nabi. Dan ini dibersihkan dengan ini. Ya makanya ridho Allah itu ada pada ini. Nanti cobain ya, di Ramadan,
Siwak tapi jangan ditelan kalau Ramadan. Latihan. Ya. Jadi Nabi itu sampai bukan hanya gigi beliau SAW doang, ya, tapi di lidah pun beliau bersihkan dengan ini. Masya Allah. Dan dapat ridhonya Allah, mungkin bahasa kita tuh cuman modal siwak doang coba. Kita mikirkan, ih jorok, ih jorok. Saya tanya sama ahlinya, saya bilang, Prof, saya bilang, kalau kita bersiwak gitu, ya, terus kita letakkan di sini, gitu kan kering tuh barang kan. Itu enggak kotor kah, enggak higienis. Dia bilang apa? Siwak ini punya fitur auto cleansing. Dia punya antibakteri di sini. Coba. Masya Allah. Jadi diletakkan di sini. Ini kayak begini dia bilang. Ini berita bertahan berapa lama? Ini untuk 2 pekan, 14 hari. Gitu loh. Nanti selesai potong aja dia bilang, pakai lagi. Ridho, ya. Nah, ini baru satu bab tema tentang kesehatan gigi dan mulut yang kita cuman modal ini doang. Terus Anda sebutinlah apapun isi di odol itu, semua ada dalam siwak. Bahkan yang tidak ada di odol ada di siwak coba. Cuman sayangnya kita sudah kadang-kadang antipati ya dengan ini. Mikirnya jorok lah apa segala macam, nggak bersih segala macam. Padahal dia bilang kalau seandainya Anda tetap mau gosok gigi, mau sikat gigi kata beliau, dia katakan bahwa cukup 2 kali saja pakai odol itu pun jangan banyak-banyak juga odolnya itu. Ya, kenapa jangan banyak-banyak? Itu ada ceritanya juga, nggak usah saya ceritain, pusing nanti. Ya, 2 kali, sisanya 10 kali pakai ini, bahkan sebanyak-banyak sesering mungkin bersiwak aja. Gitu. Pakai ini. Habis dipakai gitu apa yang terjadi? Dia punya bulu-bulu apa semuanya kan masuk kita ketelan gitu kan. Itu jangan dibuang, ditelan. Karena justru antibakterinya, anti kankernya, anti obesitasnya, Masya Allah, anti banyak banget di dalam satu barang ini coba. Wajar ya sampai Nabi mengatakan Allah ridho dengan orang yang bersiwak. Gitu. Itu ya. Nah, kembali ke puasa tadi jamaah sekalian. Maka kita tahu bahwa hal-hal seperti ini ya, kalau kita dalami secara syariat, kita tahu bahwa amalan-amalan dalam agama Islam itu biasanya ditentukan jumlahnya atau balasannya berapa. Tapi coba setahu saya sampai detik ini saya belum pernah mendengar ada kalimat dari Nabi SAW atau Allah sendiri secara langsung menyebutkan berapa pahala yang didapatkan seseorang itu ketika dia berpuasa. Enggak dijelasin. Kata Allah, wali buat aku, kata Allah, puasa itu. Amalan lain itu semua buat kalian, tapi itu buat aku. Artinya apa? Saya sering membayangkannya itu seperti 1 dibagi 0. Hasilnya kan tak terhingga. Artinya apa? Semua yang berhubungan dengan puasa dan amalan saat orang berpuasa, Ramadan khususnya, itu boleh dibilang kita nggak pernah bisa tahu dan bisa ngukur berapa pahalanya. Artinya apa? Zikirnya kita, sedekahnya kita. Makanya salah satu sedekah yang terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Apalagi sholat. Ya. Tanpa sadar orang-orang yang biasanya nggak tahajud, katakanlah atau nggak sholat malam, di Ramadan kan ngikutnya. Ya alhamdulillah ngikut lah gitu kan, terawih, meskipun terawihnya nggak juga terlalu banyak rasa, nggak apa-apa lah. Tapi kan Masya Allah ya, hal-hal seperti itu tanpa sadar Bapak Ibu sekalian, itu kita rasakan ya di Ramadan. Sehingga apa? Ramadan itu seperti bulan kita untuk memperbaiki. Kalau bahasa kejiwaannya kita atau bahasa emosional kita adalah bulan untuk memperbaiki rasa. Ya. Makanya secara rasa jangan diobok-obok tuh rasa. Rasa apa? Rasa yang pertama adalah berkaitan dengan jiwa itu sendiri. Ya. Makanya lagi Ramadan, perbanyaklah makanan jiwa dan perbanyaklah makanan ruh. Kalau mau jasad ini diperbaiki. Jadi kalau bulan Ramadan adalah bulan detox, confirm itu bulan detox. Ya. Tapi syaratnya apa? Kasih makanan jiwa yang benar dan kasih makanan jasad yang benar, itu syaratnya. Makanan jiwa yang paling benar apa? Syahrul Ramadan dan unzila fil Quran, kan itu. Ramadan itu bulannya Quran. Suruh ngapain kita? Suruh deket-deket sama Quran. Terserah mau dibaca boleh, mau dihafal boleh, buka tafsir ya boleh, semua boleh. Pokoknya deket-deket sama Quran supaya jiwanya menjadi tenang.
Supaya apa? Salah satunya lagi adalah yang saya temukan, ya, salah satu penyakit yang mungkin kita nggak bisa analisa secara fisik, tapi saya temukan barang-barang hal-hal seperti ini ternyata berimbas sampai ke penyakit fisik adalah penyakit yang berhubungan dengan sombong. 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 Sombong itu seperti apa? Ya kalau bahasa hadisnya, Nabi mengatakan sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tapi sebenarnya, itu kalau diurai banyak lagi Bapak sekalian. Merasa sudah bisa, merasa sudah mampu, merasa sudah cukup, merasa pengalaman, itu masuk sombong sebenarnya. Gitu. Tanpa sadar, itu masuk tuh. Makanya, 11 bulan itu kalau kita mau jujur, menurut saya ya, mungkin nggak tiap hari kita makan yang nggak sehat. Adalah banyak waktu-waktu, momen-momen kita makan yang benar ada. Tapi yang jauh lebih banyak masuk ke dalam diri kita dari panca indera ini, justru adalah toksin-toksin atau racun-racun jiwa yang tanpa sadar masuk. Itu. Maka Ramadan ini, ya puasa khususnya, itu seperti bulan untuk mengeluarkan itu, didetoks sama Allah. Ya. Yang dimasukin adalah yang bagus, yang dikeluarin juga akan yang bagus. Ya, maka di Ramadan ini bahkan Nabi kita SAW melarang kita untuk apa? Untuk ngomong yang nggak penting-penting, ya. Atau ada orang yang lagi caci kita, lagi fitnah kita, lagi mau apa? Katakan pada mereka saya sedang berpuasa, kata Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Banyakin makanan jiwanya. Banyakin makanan jiwanya berupa apa? Berupa Al-Quran.